Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas beragam motivasi dan juga inspirasi bersama para inspirator yang handal dan juga profesional. Inilah Inspirakes, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali motivasi dan juga inspirasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu meraup cuan dari affiliate. Nah, di studio sudah hadir nih inspirator kita yang merupakan praktisi dan juga mentor dari digital marketing dan affiliate marketing. Selain itu beliau juga seorang penulis. Nah, langsung saja inilah Coach Jordi Sidarta. Hai Coach Jordi. Halo Patrice. Apa kabar Coach Jordi? Luar biasa. Luar biasa, sehat ya? Sehat. Sehat. Coach Jordi nih, hari ini kita akan membahas tentang cuan ya dari affiliate pastinya. Coach, sebelum kita bahas tentang cuan tersebut ya dari affiliate, saya mau tahu dong kesibukannya Coach Jordi ini sekarang apa sih, Coach? Saat ini pastinya masih aktif mengajar di bidang digital marketing, khususnya di affiliate marketing. Masih aktif menulis juga, dan masih aktif membuat platform marketplace digital produk dengan brand indoclass.com. Wow, penulis buku nih, sudah berapa buku yang sudah terbit nih dari Coach Jordi? Untuk saat ini, baik itu buku yang saya tulis sendiri maupun buku yang saya bantu koordinatori atau saya mentori pembuatannya, total ada sekitar 14 buku. Wow, oke, saya mau tahu dong, yang salah satu yang paling best sellernya nih bukunya apa, Coach? Naked Sales Team. Menceritakan tentang bagaimana strategi laris manis jualan baik itu offline maupun online. Nah, keren banget nih ya pemirsa, yang penasaran boleh dicari bukunya ya. Boleh diulangi lagi judulnya? The Naked Sales Team. The Naked Sales Team. Oke, sebelum kita lanjut lagi Coach, saya mau tahu nih, sejak tahun berapa sih awal mula karirnya seorang Coach Jordi Sidarta ini? Saya sendiri mulai belajar digital marketing itu di usia 11 tahun. Wow. Tapi baru mulai terjun sebagai praktisi dan mentor digital marketing di usia 13 tahun. Wow, sangat muda sekali ya. Kenapa bisa terinspirasi dari muda, Coach? Karena kan kita ketahui sendiri di umur-umur remaja seperti itu tuh banyak kan, ya udah kita main aja sama teman-teman, main game ya kan, searching. Kenapa seorang coach bisa mau untuk tertarik terjun di dunia itu, Coach? Singkat cerita, saya memang kan sejak lahir punya masalah di penglihatan, Patrice. Saya itu boleh dibilang tidak bisa melakukan aktivitas seperti layaknya orang normal. Seperti olahraga atau mungkin kegiatan-kegiatan yang banyak di luar ruangan lainnya lah. Nah, saya dulu sering dianggap sama orang tuh sebagai orang yang, lu bisa apa sih? Disepelein Disepelekan. gitu ya. Nah, makanya dengan saya terjun ke dunia digital marketing, khususnya affiliate marketing ini, saya ingin buktikan ke teman-teman saya bisa loh sukses dengan caranya saya sendiri. Wah, luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi sekali. Mungkin pemirsa-pemirsa di rumah nih yang merasa banyak sekali kekurangannya, it's okay, gak apa-apa. Kita lihat nih inspirator kita nih, Coach Jordi bisa tumbuh, bangun dan berkembang ya, dengan yang pastinya dengan passionnya sendiri. Apakah itu menjadi passion awalnya seorang Coach Jordi? Yes, karena di situ saya melihat kok kayaknya banyak ya orang-orang yang dari nothing, tapi ketika mereka sudah menguasai digital marketing khususnya affiliate, mereka bisa beli apapun yang mereka inginkan, bahkan bisa jalan-jalan ke luar negeri kemanapun. Di situ saya pikir kok enak ya. Apakah Coach Jordi sendiri punya background seorang IT mungkin, atau sehingga fokus di dunia digital marketing ini, atau bahkan tidak gitu, Coach? Enggak juga loh, Patrice. Saya bahkan kalau sampai hari ini, kalau harus kerja menggunakan laptop itu masih agak sulit karena penglihatan kan. Saya kerja kemana-mana tuh masih hanya modal handphone. Jadi jauh banget lah kalau dibilang sama namanya orang IT, orang super canggih. Enggak. Biasa aja kok. Jadi nggak apa-apa nih ya kan, karena terkadang banyak anak
zaman now itu remaja-remaja sekarang itu bahwa ya udah digital marketing atau segala sesuatu tentang teknologi itu ya kita harus jurusannya IT aja. Ekonomi ya accounting aja lah, audit aja. Enggak ya, malah punya kesempatan yang sama dan kesempatan yang besar untuk terjun di bidang digital marketing ini sendiri ya. Betul. Oke. Apakah selama menjadi seorang Coach Jody sekarang itu punya kendala-kendala tersendiri, Coach? Dan bagaimana cara menghadapinya, Coach? Pastinya kalau dibilang ada kendala, ada kendala. Dikarenakan penglihatan saya ini, saya punya aktivitas mungkin nggak bisa semaksimal teman-teman yang lain. Misalnya untuk membuat website ya saya mungkin harus lempar ke orang lain karena saya mungkin nggak bisa mengerjakan itu semua sendiri. Atau mungkin dalam hal mendesain saya mungkin harus lempar juga sebagian ke orang lain. Namun puji Tuhan sejauh ini semua lancar, hasil yang penting pokoknya cuan. Yang penting cuan ya. Itu dia yang pentingnya sekarang itu cuan. Harus dunianya adalah dunia kolaborasi, betul ya Coach? Gitu ya. Kalau kita lakukan sendiri belum tentu kita bisa sukses sendiri kan. Kalau kita bisa sukses bersama-sama, why not ya? Oke, membahas tentang hari ini yaitu meraup cuan dari affiliate ya. Membahas tentang affiliate nih ya, Coach. Sebenarnya affiliate itu apa sih, Coach? Sederhananya affiliate itu merupakan sebuah proses bisnis di mana kita itu menjadi istilahnya mungkin gampangnya apa ya, maklar kali. Kita menjadi maklar atau penengah antara orang yang punya produk ya atau biasa disebut vendor dengan calon konsumen yang potensial. Jadi bahasa gampangnya tugas kita itu menarik pengunjung atau traffic sebanyak-banyaknya ke websitenya si vendor. Oke, jadi seberapa penting kita menerapkan affiliate marketing, Coach Jody? Wah, affiliate kalau dibilang di kondisi sekarang itu udah naik daun banget ya, Patricia ya. Karena emang caranya tuh mudah banget. Ibaratnya nih, kita itu nggak perlu stok produk, kita nggak perlu sibuk pengiriman, packaging, nggak perlu repot. Tugas kita hanya mendatangkan pengunjung ke websitenya si vendor. Ibaratnya kita share link affiliate atau link unik. Ketika ada orang yang klik dan melakukan transaksi, kita langsung dapat komisi. Wow, tergantung dari si vendor ngasih berapa komisinya, berarti ya berbeda-beda ya. Dan kita bisa memilih, Coach. Maksudnya, apakah ada batasan-batasan seorang afiliator untuk memilih calon vendornya atau terbuka, siapapun bisa? Terbuka sekali. Terus sebagai calon afiliator sendiri nih, misalnya saya mau menjadi, apakah kita perlu untuk menentukan segmentasi kita, Coach? Oh pasti, kita harus bisa tahu kita menguasai di bidang produk apa. Dari situ baru bisa tentukan target market siapa nih, target market spesifik apa yang mau kita tuju. Nah dari situ baru akan menentukan bagaimana strategi promosinya. Nah menarik nih, strategi promosi. Nah versi Coach Jody, strategi yang seperti apa, Coach? Agar jitu untuk meraup cuan, Coach? Karena pengalaman saya ini banyak di bidang affiliate marketing produk digital ya. Seperti e-book, kelas online atau webinar, cara paling cepat sebetulnya untuk bisa mendatangkan konsumen itu pakai Facebook. Oh ya? Iya. Padahal kan Facebook udah lama ya, sudah lama ternyata kata itu. Orang. Ternyata orang. Itu ladang cuan. Oke. Jadi kalau dari saya strateginya based on pengalaman pribadi, coba masuk ke dalam grup-grup Facebook yang anggotanya cukup banyak, yang grupnya aktif ya. Gimana caranya untuk bisa cek itu grup aktif atau enggak? Cari yang ada tulisannya 10 plus post sehari. Oh gitu. Ada tertera berarti ada ya. Tertera. Oke. Cari grup yang sesuai dengan bidang produknya kita. Nah setelah itu mulailah untuk buat edukasi di dalam grup tersebut. Kasih edukasi tanpa embel-embel jualan sedikit pun dulu. Tujuannya apa? Agar orang kenal siapa sih si Jody ini, siapa sih Patricia. Nah setelah orang sudah kenal seperti itu, pasti otomatis orang akan masukin kita ke friend listnya mereka kan, ke pertemanannya mereka kan. Disitulah baru kita edukasinya lebih keras, edukasinya lebih banyak.
Dan kalau market sudah loyal, baru kita mulai jualan sesekali. Awalnya harus dibikin nyaman dulu ya, Coach ya. Kalau enggak tiba-tiba lu siapa ini ya? Ini siapa? Jadi udah ada blockingnya ya. Jadi kita harus bikin siapa nih kita, terus ya lebih ke soft lah ya bahasanya ya. Edukasi dulu. Oh, oke. Terus setelah itu baru kita mengeduket para calon pembelinya dengan motivasi-motivasi lainnya ya. Ada pengalaman unik nggak, Coach, selama terjun di dunia ini, Coach? Pengalaman unik. Saya dulu kan sebetulnya mulai itu di usia 13 tahun tadi ya. Terkadang yang menjadi masalahnya, saya waktu itu jualan kelas-kelas orang lain ya. Saya menjadi affiliate dari kelas-kelas orang lain yang berhubungan dengan digital marketing, berhubungan dengan Facebook marketing, Instagram marketing, dan lain-lain. Dan saat itu saya masih berusia 13 tahun. Orang kadang jadi mikir, ini anak bener gak sih? Iya, oke. Apalagi di zaman dulu ketika saya mulai, itu belum seperti sekarang yang zamannya semua orang serba jadi content creator. Betul. Zaman dulu tuh istilah content creator tuh masih asing sekali. Nah, kadang-kala orang menganggap remeh lah sebetulnya. Di awal ya. Di awal. Tapi dengan kita membuktikan, nih saya bisa tunjukin loh, saya bisa loh berpenghasilan begini dari affiliate, saya bisa loh berpenghasilan segini dari Facebook marketing, dari buat web dan sebagainya. Di situ baru orang kaget. Oke, luar biasa. Jadi pengalaman-pengalaman ini yang membawakan inspirasi bagi kita semua pemirsa tentunya yang ada di rumah, bahwa ayo kita harus semangat, yuk kita harus motivasi diri kita bahwa kita harus bisa menjadi seorang afiliator yang hebat ya. Walaupun mungkin saja umur terbatas dengan umur, masih muda, it's okay, nggak apa-apa pemirsa ya. Tapi kita harus berani dan terus mencobanya ya. Coach, sebelum melaju ke depan lagi nih, saya mau tahu nih sebenarnya produk digital itu seperti apa sih, Coach? Gambaran dari Coach Jordi. Produk digital adalah produk yang kita nggak bisa sentuh tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Misal seperti buku digital atau e-book, kelas online, webinar, termasuk software, termasuk template, atau mungkin kalau di sini ada yang sering langganan platform untuk nonton online. Nah, ada pasti banyak. Nah, itu juga bagian dari produk digital sebetulnya. Dan mereka buka affiliate loh, Patricia. Oh iya, betul ya. Oke, jadi banyak sekali produk-produk itu ya. Namun sebelum kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana kita meraup cuan dari affiliate marketing, kita harus rehat sejenak dulu ya, Coach Jordi ya. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Pemirsa di rumah masih membahas tentang meraup cuan dari affiliate bersama Coach Jordi Sidarta yang sudah ada di hari ini. Coach Jordi, luar biasa sekali ya, kita membahas tentang produk digital sebelumnya di segmen sebelumnya. Lalu bagaimana kita menentukan sebenarnya sebagai affiliate untuk produk digital ini pantas dijual. Terkadang kan mungkin ada yang meragukan bagaimana kita memilih, oh ini pantas dijual, cuannya besar nih, oh ini kayaknya kurang deh. Bagaimana kita menentukan? Apakah ada indikatornya, Coach? Satu, semaksimal mungkin kalau bisa sebelum kita jual produk tersebut, minimal kita beli dulu lah produk itu. Sehingga kita tuh nggak jualan produk yang kucing dalam karung istilahnya. Kita betul-betul kalau bisa merasakan dulu manfaat dari produk itu, hidup kita, bisnis kita berubah, atau minimal merasakan hasil sedikit aja setelah kita menerapkan materi dari produk yang kita jual itu. Nah, kalau kita sudah merasakan manfaatnya, itu akan jauh lebih mudah untuk kita cerita. Ini loh, kelas ini bagus loh, karena saya sendiri udah ngerasain omset toko online saya yang tadinya misal cuma katakanlah 50 juta per bulan, setelah saya praktekkan ini bisa menghasilkan 200 juta loh gitu. Itu akan pasti lebih mudah. Sebetulnya itu testimoni yang paling nyata adalah testimoni pribadi. Jadi tips yang pertama itu sebetulnya beli dulu produknya. Dan yang kedua, cari yang komisinya gede. Nah, itu dia penting ya, karena harus cuannya ya. Yes. Apakah ada indikatornya, misalnya berapa persen gitu atau bagaimana, Coach? Kalau di affiliate produk digital sebetulnya kan rata-rata komisi itu antara 20% sampai dengan 80% bahkan.
Nah, saran saya minimal cari yang di 40% ke atas. Karena kalau terlalu bawah, kita nggak semangat juga jualannya. Dan yang paling penting, carilah produk yang range harga atau kisaran harganya itu masih cocok dengan target market kita. Jangan sampai jual produk yang sampai 1-2 juta dulu di awal. Jual yang di angka puluhan ratusan ribu dulu juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa meningkatkan kapasitas pembelinya dulu nih. Jadi yang dikejar adalah quantity calon konsumennya dulu. Menarik sekali Coach. Ada pertanyaan yang luar biasa nih Coach ya. Bagaimana ya kita seorang afiliator atau calon afiliator ya Coach untuk dapat konsisten di bidang affiliate ini Coach? Karena saya melihat banyak sekali putus di tengah jalan Coach. Karena merasa kayaknya bukan bidangnya saya deh, cuannya kok kayaknya kecil banget deh. Bagaimana tips dari Coach Jordi untuk kita bisa tetap konsisten dengan arah tujuan kita tadi Coach? Saya tidak bisa pungkiri biasanya untuk affiliate produk digital ini 2-3 bulan pertama memang masa-masa terberatnya, Patricia. Tapi kalau kita stop untuk kasih edukasi, stop kasih konten bermanfaat, kita putus di tengah jalan belum sampai 3 bulan, percayalah, kita nggak akan pernah dapat apa-apa. Memang itu masa-masa terberatnya itu ya di 2-3 bulan pertama itu. Tapi asal kita rutin cerita aja setiap hari, kasih manfaat. Manfaat tuh sebetulnya nggak perlu sampai dengan bahasa-bahasa yang berat-berat, kasih ilmu yang berat-berat, nggak perlu. Cukup cerita pengalaman pribadi aja. Curhat gitu loh, tapi curhat yang bermanfaat di Facebook, di Instagram, di TikTok. Lama-lama pasti orang ikut juga. Terus kalau menjadi seorang afiliator atau affiliate itu sendiri, affiliate marketing, di dunia affiliate marketing, apakah kita harus dan wajib memiliki skill-skill tertentu mungkin Coach Jordi, seperti ya harus jago ngedit video mungkin atau anything apa? Nah, zaman dulu dan zaman sekarang ini sudah beda, Patricia. Zaman saya dulu, kalau misalnya seseorang mau terjun ke affiliate marketing, dia harus bisa buat website, dia harus bisa setting email marketing, harus bisa bikin blog, pakai SEO, itu bahasanya udah mumet-mumet lah. Tapi di zaman sekarang, di zaman serba canggih, kita asal modal WhatsApp aja sebetulnya udah bisa. Jadi ibaratnya kita kumpulkan calon database kita misalnya di grup WhatsApp. Kita rutin kasih edukasi di grup WhatsApp. Lalu kita sesekali jualan, udah cukup. Yang terpenting cukup menguasai skill bagaimana membuat tulisan yang menarik. Nah, copywriting berarti ya. Dan itu sangat penting ya Coach ya? Penting. Copywriting yang sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Jadi copywriting itu pemirsa sangat penting sekali. Boleh belajar langsung sama Coach Jordi nih ya. Bisa dong. Lalu ada kendala-kendala lainnya nggak sih Coach? Kalau misalnya kita tidak fokus dalam dunia affiliate ini yang bisa menjebak kita sendiri Coach? Ada nggak Coach? Kendala ya? Intinya sebetulnya semua yang terpenting konsisten sih Patricia. Konsisten aja. Karena kembali lagi, meskipun ini merupakan cara mudah menghasilkan uang, tapi ini bukan ilmu dukun yang kita simsalabim besok langsung dapat duit gitu loh. Bagaimanapun juga tetap ada proses. Proses yang panjang ya. Yang panjang. Butuh time management nggak Coach? Misalnya apakah sebagai affiliate marketing ini kita membutuhkan suatu jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah untuk mencapai target tersebut Coach? Sebetulnya asal kita menyisihkan waktu 1 hari 1 jam aja untuk kita rutin belajar, praktek, evaluasi. Harusnya selama 2 atau 3 bulan paling lama itu pasti kita udah bisa pecah telur. Paling lama. Dan menarik sekali nih, beberapa platform pasti punya punya jurusnya tersendiri nih, punya rumusnya tersendiri Coach. Apakah benar begitu Coach? Pasti ada. Cuma sebetulnya intinya kembali lagi sih nomor 1, siapa target market kita. Kalau kita punya target marketnya sudah betul, kita cara komunikasinya mereka ke calon konsumen ini sudah tepat, mau pakai platform apapun jualannya pasti bisa kok. Untuk target marketnya sendiri Coach, apakah kita boleh cross target market atau cukup fokus satu bidang aja? Contoh misalnya kan kalau Coach Jordi itu
affiliate misalnya di bidang kelas ya, training atau apapun itu, apakah kita boleh cross juga misalnya di bidang fashion, di ini, atau kita harus fokus aja dulu di awal, Coach? Untuk tahap awal saran saya fokus bangun personal branding dengan satu target market dulu. Nanti kalau sudah terbukti menghasilkan, sudah mulai banyak milestone nih, sesekali mau keluar cross ke bidang lain boleh, tapi jangan sampai bidang yang pertama ini jadi ketutup, Patricia. Jadi harus fokus dulu ya yang pertama, terus biar kita juga nggak terganggu juga dengan yang lainnya. Jadi kita fokus di dunia passionnya kita di awal ya, seperti Coach Jordi katakan bahwa di kelas Indo Kelas ya, benar ya. Ada Indo Kelas itu yang boleh diceritakan, Coach, di dalamnya ada apa aja sih, Coach? Jadi singkat cerita, saya baru aja merilis satu buah platform dengan judul indoclass.com. Ini marketplace produk digital, khusus untuk menjual produk-produk yang berhubungan dengan e-book, kelas online, webinar, dan masih banyak lagi. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga passionate sebetulnya untuk jual produk-produk yang berhubungan dengan digital produk, boleh bergabung jadi affiliate di indoclass.com. Banyak sekali ya program-programnya. Boleh di-spill dong, Coach Jordi, apa aja nih di dalamnya, Coach? Jadi Indoclass sendiri itu sebetulnya menyediakan produk digital dengan berbagai macam tema. Contohnya? Mulai dari soft skill ada, digital marketing ada, motivasi dan leadership ada, bahkan sampai ke ilmu spiritual dan ilmu kanuragan juga ada. Oh ya? Iya. Sampai seluas itu ya? Sampai seluas itu. Jadi tinggal pilih aja tertariknya jualan kelas di bidang apa. Sudah berapa banyak afiliator yang bergabung di sana? Saat ini memang jumlahnya belum banyak karena kebetulan kita baru launching katakanlah sekitar 1 bulan. Luar biasa sekali ya. Tapi sudah banyak program-program yang sudah ada di dalam itu ya, Coach ya. Justru ini merupakan peluang buat teman-teman yang memang belum baru tahu tentang dunia affiliate. Nah, ini bisa curi start nih sekarang. Mumpung belum banyak yang tahu. Belum banyak ya. Terus bagaimana strateginya biar bisa laris manis nih, Coach? Intinya sih satu, fokus konten, fokus kasih manfaat, fokus kasih kita menebar sebanyak mungkin konten-konten yang inspiratif lah kok ke calon target market kita. Seperti hari ini ya, di Inspirakes ya, memberikan inspirasi ya. Jadi harus tahu dulu targetnya tercapai hingga kapan, lalu juga kita harus tetap fokus, dan juga ya itu kita harus sesuai dengan passionnya kita gitu loh. Jadi ketika kita berjalan seiring waktu nggak jadi beban gitu ya, Coach ya. Betul ya. Coach, seperti biasa nih, Coach, di segmen kali ini di Inspirakes selalu memberikan 3 tips ya, Coach, untuk pemirsa yang sudah dari tadi setia menyaksikan Inspirakes hari ini bersama Coach Jordi dan juga saya untuk meraup cuan dari affiliate marketing. Tips dari Coach Jordi untuk pemirsa. Tips yang pertama apa nih, Coach? Untuk tips yang pertama, kenali dulu siapa target market yang mau kita tuju. Kenali dulu ya. Target market itu apakah harus dari terdekat atau jangkauan luas? Jangkauan luas nggak apa, tapi harus spesifik. Spesifik seperti contohnya? Usia berapa? Laki-laki atau perempuan? Hobinya di bidang apa? Hobi termasuk ya. Hobi, pekerjaan di bidang apa? Bagaimana kita mendapatkan database itu nanti awalnya ya, Coach? Nah, minimal kita coba untuk listing dulu nih. Siapa-siapa aja, kita sendiri harus mapping dulu siapa yang mau kita tuju. Nanti kalau udah bisa, kita bisa kok cari misalnya di Google Analytics atau mungkin di Facebook Analytics, itu banyak ya, sudah tersebar. Apalagi sekarang di dunia era digital canggih banget, apapun bisa kita raup. Gitu ya. Tips yang pertama itu berarti pemirsa kita harus tahu dulu capai target siapa saja gitu ya. Tips yang kedua, carilah platform media sosial di mana kita punya target market paling banyak terkumpul. Cari platformnya dan harus trusted dong ya. Betul. Dan jangan sampai memilih yang abal-abal ya, karena mungkin banyak sekali yang ya mohon maaf nih ya bikin platform hanya untuk kepentingan tersendiri ataupun sampai ada yang namanya penipuan. Saya pernah itu sampai ada tuh platform yang begitu ya. Jadi harus benar-benar trusted dan terpercaya dan ya. Tips yang ketiga, jangan lupa kalau target marketnya sudah ada, produknya ada, fokus kasih edukasi, kasih inspirasi, kasih konten yang menarik. Fokus edukasi,
inspirasi, konten yang menarik. Wow, luar biasa sekali ya. 3 tips dari Coach Jordi untuk pemirsa di rumah agar kita bisa gampang meraup cuan dari affiliate itu sendiri ya. Coach Jordi ini, sebelum kita tutup ya, saya mau dengarkan quotes of the day-nya dari seorang Coach Jordi untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, Zig Ziglar, salah satu motivator terbaik di dunia, pernah mengatakan, "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." Wow, harus memulai dulu ya. Yes. Wah, luar biasa sekali Coach Jordi. Untuk segala inspirasinya hari ini kita harus berani untuk memulai ya. Coach Jordi, terima kasih sudah hadir di hari ini. Nanti harus mengisi lagi ya. Siap. Di program berikutnya ya, kita Siap. masih membahas tentang cuan-cuan lainnya. Dengan senang hati. Terima kasih ya Coach Jordi. Sama-sama Patricia. Demikianlah program Inspirakes hari ini. Saksikan selalu Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Saya Patricia Andreas, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam inspirasi.